Tidak bisa kita mencalonkan diri tanpa melalui partai untuk DPR, sehingga tetap ada koordinasi dengan partai. Kedaulatan itu, saya nyambung sedikit tadi bahwa kenapa misalkan ada demo dan segala macam, karena memang dalam sistem kita itu bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya hanya bahwa didelegasikan kepada mereka anggota dewan itu yang melalui dalam undang-undang seperti itu, walaupun ada beberapa tokoh yang mengatakan tidak bisa kedaulatan itu kita berikan, karena kedaulatan itu hak pribadi kita, gitu. Cuman dalam sistem kita kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya di Indonesia pemimpin tertinggi itu aslinya rakyat, gitu. Rakyat yang punya kekuasaan tertinggi, bukan pemimpin. Kekuasaan tertinggi di Indonesia itu adalah rakyat. Dan makanya wajar ketika misalkan rakyat datang ke orang yang dikasih yang dikasih kepercayaan ketika pada saat pemilu kemarin, gitu kan, sudah dipilih, berarti pada saat nyoblos itu kita sedang memberikan kepercayaan kepada seseorang yang kita pilih itu untuk mewakili diri kita untuk dalam hal pengelolaan negara ini, dalam hal mengambil kebijakan dan membuat undang-undang. Ketika dianggap tidak aspiratif, artinya mungkin kemarin itu dianggap tidak aspiratif, kondisi masyarakat sedang begini, malah jadi naik, mungkin kan begitu, sehingga dianggap tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat, gitu kan, sehingga mungkin itu akhirnya masyarakat datang untuk bertanya, ya ada apa kok sampai begini, gitu loh. Ditambah ada bahasa yang kurang nyaman, sementara mereka itu hakikatnya adalah pembantu. DPR itu pelayan kita, hakikatnya. Gitu. Jadi kok pelayan ngomong begini ke majikan, kan begitu. Ngomong gitu ya. Iya, ke majikan. Jadi kalau pembantu kita ngomong begitu kan ke kita kan kurang ajar. Memang sih pikir-pikir kesinggung juga. Orang yang mau bubarin DPR itu orang yang di dunia sebagai majikan, kan masyarakat kan majikan, kesinggung sih ya. Walaupun memang ngomong bubarin DPR itu nggak kurang pantas juga, cuman kesinggung itu nggak bisa dibohongin ya. Jadi apalagi masyarakat jumlahnya banyak ya. Intinya sebelum situ Kang Apas ya, berarti Idris ya, Cak Idris mengatakan bahwa jadi DPR itu gampang-gampang susah. Tapi kalau menurut Kimercon, jadi DPR itu susah. Kenapa? Kalau saya kan praktisi sebagai pegiat ilmu hikmah ya. Paling buka di YouTube ya. Banyak yang stres. Gagal jadi anggota dewan. Udah saya lelepin di air, saya mandi air kembang. Masih aduh aku ingin jadi calon dewan. Seperti itu. Susah jadi anggota dewan. Maksud saya begini, ketika udah jadi, tolong bersyukur. Dijaga ucapannya, karena yang gagal jadi dewan, nasibnya saya mengalami sendiri. Mandiin, yang gagal jadi dewan stres, mandiin terus. Ya. Makanya lah, ketika jadi DPR, sing dijaga ucapan. Itu dia, apalagi kan demo sekarang merambat nih, penjarahan terjadi, pengerusakan terjadi. Tanggapan Cak apa sih gimana ini? Kok ke rumah pribadi? Ya itu kalau kata saya sih, apakah ada yang menunggangi menurut Cak Idris nih? Nah, kalau bahasa menunggangi, sini nih. Bingung apa yang menunggangi gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau saya mencoba untuk pelan-pelan dulu, ini agak cuman begini, artinya bahwa anarkisme itu bisa muncul ketika ada sebuah kerumunan, ada yang memicu. Jadi kadang anarkisme itu kadang logika kita berhenti. Ketika kita kumpul dalam satu kerumunan, logika kita berhenti sehingga mengikuti apa yang didorong atau yang terdorong pada saat itu. Sehingga pukul, akhirnya tanpa tahu permasalahannya, akhirnya semuanya ingin pukul. Oke. Secara tidak langsung Cak Idris berarti ada yang menunggangi, mengompori. Siapa kalau menjadi kompornya ini? Kalau itu pasti ada. Kayaknya pakai pasti. Nanti itu pasti ada. Inisialnya siapa? TS, MZ, tinggal lihat nanti di YouTube tinggal keren ya.
Siapa ini yang Artinya pasti ya, aduh saya nggak berani untuk berspekulasi urusan itu. Ini berisiko. Cuman yang jelas anarkisme seperti ini, pertama psikologi massa itu tadi, terus yang kedua bahkan saya mohon maaf ini ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman penegak hukum gitu loh. Artinya bisa dikatakan bahwa seolah-olah ada pembiaran. Gitu loh. Oke. Seolah-olah ada pembiaran. Kok sampai terjadi? Katakanlah di rumah Kemercon. Di sini kan ada aparat, ada siapa, kok bisa sampai masyarakat itu ke rumah Kemercon? Kok bisa terjadi? Ini ya saya nggak tahu penunggang itu siapa, cuma kok bisa terjadi? Kok bisa seolah-olah ada pembiaran? Siapa yang membiarkan ini gitu loh, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, terhadap keamanan, kenyamanan di setiap tempat tinggal kita gitu kan itu gitu. Kalau DPR itu sudah mutlak, itu adalah institusi lembaga negara gitu kan. Artinya ini, tapi ketika rumah tinggal gitu kan, ini kok seolah-olah ada pembiaran gitu. Ada pembiaran untuk terjadinya apa namanya, pengerusakan itu. Oke, saya nangkap. Ini rumah, saya analogikan ya. Ini masa merusak. Bisa saja kan terjadi tidak ada laporan dari pihak rumah ini ke tidak ada laporan, jadi terjadilah itu. Gimana itu? Bisa juga seperti itu. Cuman ya mohon maaf lagi nih, kalau saya tarik dari bahasa saya tadi, ini rumah bukan di tengah gunung, di atas gunung, bukan di tengah sawah. Ada di wilayah yang notabene katakanlah di kota gitu. Artinya secara akan mudah untuk adanya untuk terdeteksi. Ya, bisa aja RT atau lingkungan sekitar mengabarkan ke kantor polisi. Atau ya bisa jadi seperti itu. Pokoknya daerah itulah. Artinya ini masih apa ya, kok bisa gitu. Tapi ya setelah itu katakanlah kayak yang terakhir ini kan, yang kejadian yang terakhir menurut kita yang dapat kita informasi tidak sampai parah karena langsung ada pengamanan. Tapi yang sebelum-sebelumnya hancur. Gitu, kan. Sekarang timbul pertanyaan saya bagi orang awam, Pak Abbas ya, apakah ini akan diusut sesuai hukum undang-undang yang berlaku tentang pengerusakannya? Mungkin yang saya tahu pasal pengerusakan itu ada 406. Pasal pengerusakan, entah penjarahannya, apakah ini bakal diproses secara hukum? Pasti, kalau itu pasti. Untuk saat ini belum mungkin ya. Pasti. Kan sudah mulai ada info terkait bahwa ada yang bahwa ada indikasi katanya bahwa ada yang pemantiknya, dan itu yang mulai beredar ya secara apa, entah itu benar atau tidak, bahwa ya masyarakat setempat tidak ada. Tapi orang jauh, pokoknya orang luar, bukan orang setempat yang menjarahin tiba-tiba datang ini, berarti ada yang pemicunya atau apa segala. Ada yang bawa PS5, ada yang bawa jam, 11 miliar, itu mobil juga pada pecah itu. Sampai dibalikin di videonya itu ada ya. Kalau untuk diusut, saya memastikan secara pribadi, insya Allah pasti akan diusut. Bahwa nanti seperti apa? Karena kenapa? Kita negara hukum. Ketika ini tidak diusut, akan menjadikan catatan sejarah bahwa nanti bisa akan diulang. Berarti kalau diusut Pak, itu masyarakat yang bawa-bawain barang kena. Nah, gimana? Urusan kena dan tidaknya itu urusan kedua. Tapi bahwa ini sebetulnya siapa yang melakukan dan seperti apa, itu nanti pasti kepastian hukum itu kan harus. Karena itu di luar dari konteks itu. Kepastian hukum itu untuk menjamin bahwa saya misalkan Kemercon atau Bang Abbas gitu nanti akan was-was untuk menjadi anggota dewan ketika yang ini tidak ada kepastian hukum. Kan gitu. Kan itu ada kepentingan ke sana, kepentingan ke depan, bahwa ketika ada seperti ini maka ada kepastian hukum. Langkah tepat yang sudah dilakukan oleh ketua partai masing-masing itu ketika dianggap bahwa anggotanya dianggap bermasalah mungkin gitu kan, saya tidak tahu, maka dinonaktifkan kan gitu. Itu sebagai bentuk yang jelas, sebagai bentuk bahwa
untuk meredam emosi masyarakat. Pasti. Salah satunya. Dengan demikian maka kompensasi berikutnya adalah itu harus diusut. Ya nggak beda jauh gini aja, Kang Apas misalkan punya rumah, mobil mewah, dijarah orang, kira-kira melaporkan tidak ke pihak yang berwajib. Terlepas anggota dewan atau bukan, Kang Apas, Apapun lah. dirusak aja, pasti melapor tidak? Laporin dong, Mas. Laporin iya. Itu pasti diusut. Tapi saya nggak kebayangnya gini loh, itu rumahnya Pak Sahroni DPR RI kan banyak banget. Contoh satu aja Pak Sahroni, masyarakat yang pada ke situ, wah gua nggak kebayang aja banyak banget yang dipenjarain. Itu masalahnya, itu kayaknya ratusan lebih itu. Nggak kebayang itu dipenjarain kalau beneran memang ketangkap semua gitu. Tapi di negara kita kan, di hukum Indonesia itu kan ada mungkin restoratif justice, yang perdamaian. Andai kan sekarang kan itu korban, Mas Saroni itu kan korban rumahnya dirusak, dijarah. Ketika Mas Saroni tidak membawa ini ke jalur hukum, kan tidak mungkin seperti itu ya. Jadi tergantung gimana si korbannya. Ya. Iya, artinya kan gini tetap bahwa ini diusut pasti, bahwa nanti endingnya mau seperti apa. Oke, saya memaafkan kata Sahroni, selesai. Tapi bahwa kepastian bahwa terjadinya itu seperti apa, kronologi dan segala macam itu kan harus terbuka ke publik. Karena keadilan itu bukan matematis gitu kan. Keadilan itu mengandung nilai-nilai norma gitu kan, bahwa oh yang ini saya maafkan, yang ini tidak, karena ini misalkan otak pelaku, misalkan otak intelektualnya misalkan, itu kan bisa begitu gitu. Artinya keadilan itu adalah urusan berbeda gitu dalam penegakan hukum gitu. Jadi pastinya begitu gitu. Bahwa harus diusut mutlak. Kalau nggak diusut itu kasihan anggota dewan yang lain gitu kan, akan tidak tenang bekerja. Menurut Cak Idris sejauh ini kerugian negara ada nggak, kerugian ketika terjadi demo ini? Besar. Fasilitas umum banyak banget. Iya, pada dibakar-bakarin itu setiap daerah. Ada yang Fasilitas Saya kemarin ya mau ke Bandung, saya kemarin pagi mau ke Bandung, itu macet luar biasa. Tol Merak Jakarta tuh macet, ternyata di Selipi itu banyak tol yang hangus, dibakar. gosong. Oh iya, berarti ada kerugian negara juga di situ ya. pos pintu tol kan masih belum di depan Polda Metro Jaya gitu kan, belum dibakar. Terus fasilitas umum itu dikatakan fasilitas umum karena pembangunannya pakai uang negara. Ketika hancur berarti nanti dibangunnya kembali pakai uang negara. Artinya sebetulnya ketika masyarakat berpikir lebih jernih ya pada saat itu, fasilitas umum itu ketika dihancurkan, maka nanti uang negara yang harusnya buat masyarakat teralokasikan buat membenahi kembali fasilitas umum. Nah, buat masyarakat ini contohnya seperti apa? Bantuan sosial, Bansos. itu mutlak gitu kan. Bantuan sosial dan segala macam. Terus banyaklah entah misalkan pembangunan untuk tadinya dialokasikan untuk jalan, misalkan ada jalan yang perlu direnovasi, misalkan saya tidak tahu karena saya bukan pemerintah, misalkan itu anggarannya dikurangi untuk membenahi ini dulu misalkan. Jadi itu kan semuanya kan uang negara gitu. Oke Pak, ini untuk mempersingkat waktu, saya butuh sepatah kalimat untuk yang demo gimana coba? Kira perkataan Petrus untuk yang demo, kita coba ngomong di YouTube Muhammad Petrus itu seperti apa? Sepatah dua kata, boleh? Ya untuk yang demo ya kita Nanti dari Kimarsuana di sini. kita kembali Di akhir video. untuk merenungkan kembali bahwa negara ini milik kita, maju dan tidaknya negara ini adalah tanggung jawab kita. Kita boleh menyampaikan pendapat apapun seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, bisa disampaikan secara lisan, bisa disampaikan secara tulisan terhadap instansi-instansi yang memang kita anggap perlu dikoreksi untuk diberikan aspirasi. Itu karena satu, kalau pribadi saya, negara ini milik kita. Baik buruknya negara ini, baik secara nasional atau bahkan karena ini juga
kejadian kemarin itu juga disorot secara internasional, itu juga berpengaruh di tingkat internasional. Kita stabilitas nasional kita itu berpengaruh, dan yang paling besar adalah terhadap investasi. Investasi kita harus menjaga keamanan Indonesia, stabilitas Indonesia, agar investor itu nyaman menginvestasikan dananya di Indonesia. Oke, dan ini coba sepatah dua kata untuk para pendemo dari Kim Mercon gimana? Yang saat ini masih Untuk para pendemo yang namanya unek-unek, curahan hati, aspirasi, silahkan diluapkan. Mau di depan di DPR, mau di depan kantor presiden, mau di Polda, di Polres, silahkan aspirasikan. Unek-unek tuntutan silahkan unek-unek, akan tetapi perhatikanlah jangan sampai kita berbuat anarkis. Lebih baik ambil toa, teriak-teriak, orasi sekencang mungkin, tapi jangan merusak fasilitas umum. Seperti itu aja pendapat saya. Oke, pokoknya kurang lebih gitu aja dari Kim Mercon dan dari Cak Idris. Terima kasih juga sudah mau ngobrol-ngobrol di YouTube Muhammad Farid Videos. Terima kasih juga Ki. Pokoknya salaman dulu kita. Tadi emang kita salamannya nih. Kurang lebih begitu aja. Pokoknya ditonton videonya ya secara full, jangan setengah-setengah, dan jangan di like dan jangan dipotong-potong ya pokoknya videonya. Cukup begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.